Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, kita baca basmalah dulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai tentang kisah para nabi, yaitu aku cinta pada nabi dan rasul. Yang akan kita pelajari yaitu tentang kisah Nabi Ayub alaihis salam. Insya Allah kalian sudah pernah mendengar tentang kisah Nabi Ayub, yaitu siapakah Nabi Ayub itu? Siapa yang tahu? Ada, sebelum Bapak jelaskan, ada enggak? Barangkali ada yang pernah mendengarkan kisah Nabi Ayub. Ada enggak yang pernah tahu? Siapakah Nabi Ayub itu? Ayo. Ayo, siapa Nabi Ayub itu, Nak? Cucu dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya, alhamdulillah kalian sudah tahu salah satunya. Selain itu, pernah enggak kalian mendengarkan apa yang pernah dialami Nabi Ayub alaihissalam? Apa salah satunya? Rumahnya dan hartanya terbakar. Pinter. Yaitu penyakit, menderita penyakit selama 7 tahun. Sekarang perhatikan ke papan tulis. Bapak akan menjelaskan di bagian tersebut. Itu sebelum Bapak menjelaskan tentang Nabi Ayub, perlu kalian ketahui, yaitu Nabi Ayub itu cucu dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Yaitu Nabi Ibrahim punya putra namanya Nabi Ishak alaihis salam. Nabi Ishak punya putra namanya Nabi Ayub alaihis salam, yang akan Bapak jelaskan pada pagi hari ini. Yaitu Nabi Ayub alaihis salam punya istri yang bernama Rahma. Istrinya itu sangat setia kepada Nabi Ayub alaihis salam. Nabi Ayub itu terkenal sangat kaya raya, ya, sangat kaya raya, sangat sabar, sangat dermawan, ya. Karena sangat sabarnya dan dermawan tersebut, Allah memberi beberapa ujian dan beberapa cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Salah satunya hartanya habis. Karena sangat kaya rayanya Nabi Ayub, sangat dermawannya, Allah memberi ujian kepada beliau. Itu hartanya habis. Habis kenapa? Itu salah satunya rumah dan hartanya terbakar. Yang asalnya rumahnya itu sangat bagus, sangat besar, akhirnya terbakar. Bagaimana sikap beliau? Sangat sabar, karena semuanya itu milik Allah. Karena semuanya itu juga ujian dari Allah. Yang kedua, tanamannya terkena hama. Jadi tanamannya itu gagal panen, semuanya itu nggak berbuah karena terserang penyakit, terserang hama, akhirnya tidak panen. Yang ketiga, hewan ternaknya mati semua. Punya banyak hewan ternak, salah satunya unta, kuda, itu banyak sekali. Akhirnya mati semua, terserang penyakit. Akhirnya satu persatu akhirnya mati semuanya. Seumpama kita yang mengalami semua itu, bagaimana sikap kita? Sabar. Bahkan ya alhamdulillah kalau kita sabar. Bahkan ada yang seperti itu, ada yang marah-marah. Ada enggak yang seperti itu? Marah-marah. Ada. Kalau orang enggak dibekali iman, enggak punya iman, enggak pernah belajar ilmu agama, maka akan marah-marah, tidak sadar bahwa semuanya itu adalah milik Allah, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi bagaimana yang dialami Nabi Ayub, yang diterima Nabi Ayub dengan semua cobaan tersebut? Yaitu Nabi Ayub tetap sabar. Nah, setelah hartanya habis, apalagi yang diberikan Allah ujiannya? Anak cucunya meninggal semua. Masya Allah. Nah ya, bagaimana rasanya? Terus hartanya habis, anak cucunya mati semua. Sangat sedih. Tapi Nabi Ayub tidak sedih sama sekali, karena beliau sadar bahwa semuanya itu hanya ujian dari Allah. Sakit kenapa? Anak cucunya meninggal semua itu karena sakit. Ya, karena sakit. Selain anak cucunya meninggal, ada lagi cobaan yang diterima oleh Nabi Ayub, yang dikasihkan oleh Allah kepada Nabi Ayub, yaitu sakit parah, sakit kulit. Berapa lamanya? 7, yaitu sakit selama 7 tahun, sakit kulit. Bahkan ya menurut kisah itu badannya itu tinggal tulang sama otot sama uratnya, dan tubuhnya itu banyak ulat-ulatnya menempel. Ketika mau ibadah, ulatnya itu diambili, ditaruh di sebuah wadah atau ember atau bak. Semuanya diambil, yang ditubuhin diambil semuanya. Setelah ibadah selesai, dikembalikan lagi tubuhnya. Kalau kita pasti sangat jijik, ya, gitu. Tapi karena Nabi Ayub sangat sabar dan sadar bahwa semuanya itu adalah ujian dari Allah, dan makhluk yang di tubuh itu butuh makan, akhirnya dikembalikan lagi ke tubuhnya. Dikembalikan ke tubuh Nabi Ayub, akhirnya ulat tersebut bisa makan lagi. Berapa lama Nabi Ayub menderita sakit itu? 7 tahun. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar, sangat lama. Seandainya kalian itu sekarang kelas berapa sekarang? Kelas 4 ditambah 7 tahun lagi, berarti kalian itu kelas berapa? Ayo, 5, 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11. Berarti kelas 11 kamu baru sembuh, seandainya dihitung mulai sekarang. Dari kelas 6 sampai kelas 7, kelas 11, kelas 2 SMA baru sembuh. Tidak waktu yang sebentar, tapi waktu yang sangat lama. Tapi Nabi Ayub bagaimana? Sangat sabar, karena Nabi Ayub orang yang beriman. Setelah Nabi Ayub sakit selama 7 tahun, akhirnya Nabi Ayub penyakitnya sembuh apa enggak? Sembuh apa enggak? Sembuh, diberi Allah wahyu. Akhirnya Nabi Ayub disuruh menghentakkan kakinya di tanah. Akhirnya tanah itu airnya setelah Allah memberi wahyu kepada Nabi Ayub disuruh menghentakkan kakinya, maka dihentakkan kakinya ke tanah, airnya keluar. Disuruh minum dan mandi pakai air tersebut. Akhirnya Nabi Ayub minum dan mandi pakai air tersebut. Akhirnya dengan izin Allah Nabi Ayub sembuh seperti semula. Selama 7 tahun sakitnya, dengan izin Allah menghentakkan kakinya, akhirnya sembuh. Terus bagaimana kehidupannya Nabi Ayub setelah sembuh tersebut? Ya, setelah sembuh dari penyakitnya, yaitu akhirnya Nabi Ayub seperti semula, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Yaitu punya anak lagi, punya harta yang banyak, bahkan lebih banyak dari semula. Baiklah anak-anak, ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah paham belum? Nah, sekarang tugasnya kerjakan soal berikut ini. 1. Nabi Ayub alaihissalam merupakan cucu dari Nabi siapa?
Mohon maaf ya tadi Pak Sul salah sebut. Nabi Ayub itu cucunya Nabi Ishak. Nabi Ayub itu cucunya Nabi Ishak, bukan putranya, tapi cucunya Nabi Ishak. Ya. Ini cucunya Nabi Ishak, ya. Cucunya Nabi Ishak alaihis salam. Mohon maaf ya tadi Azan salah sebut. Nabi Ayub itu cucunya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya ayah namanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang kedua, siapa nama istri Nabi Ayub alaihis salam? Yang ketiga, sebutkan 3 ujian yang diterima oleh Nabi Ayub alaihissalam. Yang keempat, berapa lama Nabi Ayub menderita sakit? Yang kelima, bagaimana sikap Nabi Ayub alaihissalam ketika menerima semua ujian tersebut? Yang keenam, bagaimana caranya penyakit Nabi Ayub sembuh, atau lewat jalan apa kesembuhan penyakit Nabi Ayub alaihis salam? Ulangi, yang keenam, bagaimana caranya Nabi Ayub ketika penyakitnya sembuh, dalam kurung wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selamat belajar anak-anak, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.